Oke, teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dari pemrograman berorientasi objek, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari tentang percabangan dan perulangan. Oke, sekarang kita buka NetBeans-nya. Percabangan dan perulangan yang ada di dalam Java itu sering kita temukan di dalam sebuah aplikasi untuk mengulang sebuah pernyataan. Jadi, kalau percabangan kita menggunakan if, switch, seperti itu ya. Kalau perulangan kita menggunakan yang namanya while, do while, for. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan while dulu ya, while dulu. Kita buat project baru. Ya. Project baru ya teman-teman ya. Namanya kita bikin percabangan dulu ya, percabangan. Nah, ini create mainnya dilepas centangannya, setelah itu kita finish. Oke, project percabangan sudah ada. Sekarang kita buat kelasnya. Namun sebelum membuat kelas untuk percabangan, kita mengganti paketnya dulu ya teman-teman. Sebaiknya dibuat begini ya. Latihan 1. Nah, ini paketnya. Ini penting. Nah, ini namanya paketnya, nanti akan kita gunakan ya pada saat kita membuat program yang sudah semakin kompleks begitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang dari sini kita buat sebuah kelas dengan memilih new Java class. Kita buat di sini percabangan if, ini aja ya. Nah, sekarang kalau sudah sampai di sini, kita langsung membuat program utamanya dulu. Ya. Buat langsung program utamanya. Ini saya besarkan supaya teman-teman bisa melihat. Saya atur fontnya dulu. Saya buat 24. Oke, supaya agak besar. Lamanya. Oke, ini dia. Oke, untuk percabangan nih teman-teman, ini biasanya digunakan untuk mendeteksi kondisi. Jadi biasanya kita buat seperti ini ya teman-teman. Apakah hanya kita buat di sini integer a, ya integer a, ya maksudnya gimana sih ini? Integer a sama dengan oke, sudah di oke. Lah kok bisa muncul terus maksudnya begini. Integer a sama dengan 0. Nah, buat sini. Atau 0 gitu aja lah ya. Apakah sudah ditulis ini buat apakah a lebih besar dari 1? Udah pasti tidak kan gitu. Udah pasti tidak. Padahal kalau yang dikerjakan ini adalah pernyataan benar di sini. Jadi kita buat seperti ini. Ini pernyataan benar. Karena teman-teman sesungguhnya kondisi ini kan kondisi. Ini kondisi ini nilainya adalah true dan false. Ya. Else pernyataan salah, kita buat di sini. Ya. Pernyataan
pernyataan salah. Seperti ini. Oke. Kalau dilihat dari kondisinya, teman-teman, itu sudah pasti pernyataannya salah. Tapi teman-teman harus tahu bahwa ini pernyataan yang benar di sini. Kalau benar, kalau salah ada di sini. Sekarang kita jalankan, tekan Shift F6. Hasilnya akan diperlihatkan pernyataan salah. Oke. Nah, pernyataan salah, teman-teman. Sekarang, apakah A lebih kecil dari 10? Nah, sekarang pernyataannya ini benar atau salah? Pernyataan benar. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, di sini nilainya adalah kondisi yang bernilai true, ya, true atau false. Itu teman-teman ya, yang bernilai true atau false. Nah, ini yang disebut dengan percabangan, teman-teman ya. Cabangnya ke sini, kalau enggak ke sini kan gitu. Itu yang disebut dengan percabangan. Nah, bisa juga kita buat seperti ini. Misalnya integer nilai sama dengan 90. Ini ya. Apakah, jadi kita deteksi, apakah ini buat begini ya. Apakah nilai lebih besar dari 90? Ya. Gitu ya. Kalau lebih besar dari 90 berarti apa? Misalnya kita buat, oh dia lulus. Ya. Misalnya, atau predikatnya istimewa. Nah, ini. Kalau tidak kita bisa deteksi lagi di sini. Jadi kita buat else, ini yang disebut dengan else if itu ya. Else. Ya, ini if di dalam if. Gitu ya, teman. Else if. Kita buat seperti ini. Apakah nilai lebih besar dari 80? Kalau lebih besar dari 80 berarti apa? Predikatnya kita buat predikat. Sini kita buat luar biasa atau terpuji. Nah, kalau tidak ya berarti else terakhir di sini. Jadi teman-teman, kuncinya kalau ada 2 pilihan, ada 3 pilihan, maka if-nya itu 2. Kalau ada 2 pilihan ya, misalnya pilihannya lebih besar dari 90 atau lebih besar dari 80 ya. Maka if-nya itu 2 ya. Jadi else yang terakhir berarti otomatis di sini misalnya karena pilihannya ada 3 ya, predikat ya, lumayan tuh ya. Tidak lebih besar dari 80 berarti ya di bawah 80 berarti gitu ya. Kita lihat hasilnya apa ini. Lalu dilihat seperti ini teman-teman ya. Hasilnya terpuji. Gini ya teman-teman. Oke, ini yang disebut dengan percabangan. Selain daripada if, teman-teman, ya. Selain daripada if ya teman-teman, ada juga yang namanya switch, ya. Jadi kalau if dia melakukan deteksi true dan false kondisi, kalau di sini deteksi pernyataan, statement. Jadi kita buat seperti ini, misalnya nilai string nilai huruf sama dengan sebut ini A. Nah, ini bisa kita deteksi dengan menggunakan switch ya, switching, berasal dari kata switching ya. Switching itu berarti on dan off ya. Kita buat seperti ini bodinya, lalu di dalamnya kita bikin case. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang kita deteksi adalah nilai huruf ini. Nah, nilai huruf. Switch nilai huruf.
case, ya, apakah nilai huruf itu A? Oh, caranya gini. Lalu kalau nilai A di sini pernyataannya. Lalu case B, nah pernyataannya di sini. Case C, nah pernyataannya di sini. Ini ya. Nah, kalau misalnya A berarti kita buat apa? Kalau A misalnya sangat istimewa. Nah, sama dengan yang di atas tadi ya, kita buat misalnya gini. Oh, predikat api. Api. Ya. Predikatnya api. Lalu diikuti di bawahnya dengan break ya, supaya dia tidak melanjutkan ke bawah, maka ada break di sini. Breaknya huruf kecil ya, teman-teman. Ini wajib ada break. Nah, terus sini ada juga break. Terakhir itu kalau tidak terpenuhi, yang di atas itu tidak terpenuhi, berarti sini ada yang namanya default. Nah, default ini kita isi dengan nilai yang tidak ada di atas ini. Artinya lain daripada pilihan ini. Kalau nggak ada ya sudah, berarti dia langsung ke default. Kita bikin di sini south misalnya. Ini predikatnya itu baik ya, karena B baik. Lalu kalau C predikatnya kita buat huruf kecil ya teman-teman, south ya, predikat cukup. Nah, kalau tidak berarti apa? Di sini terakhir apa? Apa ki? Gelem. Tidak mau. Ada breaknya. Maksudnya south. Kenapa tidak mau? Sebentar. Oh, satu tidak belum. Ini dianggap tidak bagian daripada program kah? Kenapa? Ada yang ngerti enggak teman-teman? Oke. Belum. Why? Oke, kalau enggak mau kita buat copy aja kok. Bingung. Nah, kurang baik ya, kurang baik ya, kalau lain daripada itu ya. Oke, gitu teman-teman. Ini kalau default biasanya tidak perlu menggunakan break lagi gitu ya. Oke teman-teman, kalau seperti ini nanti hasilnya apa nih? Hasilnya api. Nah, kita lihat ya hasilnya. Hasilnya api predikatnya. Kalau diganti misalnya ini B, nanti kita ganti yang nggak ada. Ini kan deteksinya apa? B, C. Kita bikin di sini E. Yang tidak ada. Nanti jadinya kurang baik. Gitu ya teman-teman. Itu percabangan. Ya. Itu tentang percabangan. Nanti teman-teman ya buat latihannya ya teman-teman untuk mendeteksi yang namanya ini tugasnya teman-teman, kerjakan ini latihan ini. Saya cari dulu ya. Oh, basis data keliru. Jadi apa pertemuan keempat kita ya, jadi praktikum. Oke teman-teman, buat ini kerjakan ini ya. Kan sebelumnya itu kita sudah membuat yang namanya program untuk nilai ya, nilai itu name, nama, lalu nilai tugas yang kita input lewat keyboard kemarin. Oh, bukan diinput lewat keyboard ya, dimasukkan dengan menggunakan metode. Ya, metodenya sudah kita buat, lalu kita kirim nilainya dengan menggunakan parameter kemarin itu ya. Tambahkan seperti ini teman-teman. Nah ini ya, teman-teman nanti ini clue-nya bisa menggunakan metode seperti ini. Nah, dan bisa menggunakan suite seperti ini. Nah, ini yang tadi malah ini sudah ini. Jadi ini buat sendiri-sendiri ya teman-teman. Nah, ini teman-teman kerjakan. Ini harus selesai. Oke, itu teman-teman sederhana banget ini. Oke, teman-teman, kalau
sudah ya, itu sekilas mengenai percabangan if dan switch ya teman-teman ya. Ini sudah teman-teman coba, langsung nanti latihannya itu dikerjakan. Oke, yang sekarang kita buat itu adalah kelas untuk perulangan, ya, perulangan. Kita bikin perulangan, nanti perulangannya di sini aja semuanya atau satu-satu kita bikin perulangan while dulu, gitu ya. Perulangan while. Oke, di sini ya teman-teman. Namanya juga perulangan. Kalau perulangan berarti mengulang sebuah pernyataan. Jadi kalau misalnya di sini saya bikin integer a sama dengan 0. Lalu while seperti ini. Misalnya while a lebih kecil dari 10. Lalu cetak apa? Cetak misalnya Udinus. Berarti akan dicetak Udinus 10 sejumlah 10 kali. Nah, teman-teman, untuk while itu butuh yang namanya counter. Ya, kalau seperti ini dijalankan, ini nanti akan mencetak sampai ada selesainya. Mencetak selawase ini namanya. Kalau kita jalankan ini mencetak selawase. Ya, teman-teman perhatikan ini. Nih. Nah, jadi di dalam perulangan while itu butuh yang namanya counter. Jadi ya dicetak, walaupun kita sudah tentukan di sini kondisi ini lebih dari 10, tapi A-nya ini tidak berubah-berubah. Ya dia akan nyetak terus. Nah, supaya A-nya itu berubah, kita cetak mulai dari 1 sampai 9 misalnya gitu ya teman-teman ya. 1 sampai 9 berarti kita buat di sini. Ya, A plus plus. Artinya apa ini? A plus plus ini. A sama dengan A plus 1 kita jalankan. Dia akan nyetak 9 kali. Teman-teman supaya pasti A-nya itu terlihat bisa juga dibuat seperti ini. A plus begini. Ya, ini kita geser ke sini lalu kita jalankan. Nanti akan kelihatan. Oh, ini bukan 10, 9 tapi 10 teman-teman. Kenapa bisa 10? Nah, perhatikan ini. Kenapa bisa 10 bukan 9 ya? Walaupun ini dibuat lebih kecil dari 10, lalu bukan dicetak 9 kali. Kenapa? Ya, ketika dia posisi 8 ya, kita bikin ini sekarang A0, A1 di sini cetak naik ke atas, A2 sini 2 cetak 2, A3 cetak 3, A4 lebih kecil dari 10 ya, cetak 4, 5 lebih kecil dari 10 cetak 5, 6 cetak 7 cetak 8 cetak 9. Itu teman-teman masih dicetak ya 9 ya. 9 masih kecil, lebih kecil dari 10 ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi 9 ketika dia posisi 9 itu teman-teman, ini kan udah jadi tambah jadi 10, maka dia jadi cetak 10. Begitu ya. Seperti itu ceritanya. Kenapa dia jadi tercetak 10? Karena dia ditambahkan dulu. Beda lagi kalau ini dibuat seperti ini. Kalau kita buat seperti ini beda cerita nih. Nah, dia dimulai dari 0 sampai 9, teman-teman. Nih, kita buat seperti ini ya. Ya, kita atur dulu sebaiknya teman-teman menulis pun sebaiknya klik kanan lalu format ini ya. Kita atur begini. Oke, sekarang kita jalankan. Ini nanti 0 sampai 9. Nah, ini 0 sampai 9. Itu perbedaannya. Ya, teman-teman, jadi tergantung dari counter ini. Juga tergantung dari nilai startnya. Nilai startnya kita bikin 1 di sini, ya nanti dia akan mulai dari 1. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dia mulai dari 1 sampai 9. Nih, 1 kita buat, jalankan. Nih. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira cukup ya. Nah, sekarang selain daripada angka, Pak. Misalnya kalau kita bikin perulangan seperti ini, lalu saya buat sebuah string di sini. Ya, string di sini, misalnya ya. Oke. Lalu isinya apa? Isinya Y. Lalu kita deteksi. Y ya equals. Ya, equals. Ini equals Y. Jadi selama apa? Selama
selama I-nya itu masih Y, gitu ya teman-teman ya. Selama I sama dengan Y, kan di atas sudah kita bikin Y sama dengan Y, berarti di memori komputer Y itu adalah Y, maka dia akan ngulang terus. Seperti itu ya teman-teman. Lalu bagaimana berhentinya? Nah, coba teman-teman lihat, dia tidak akan berhenti selamanya. Jadi jalan celawase, berjalan, nah, sudah sampai 8.000, 10.000, wih, 100.000 malah ini, 160, 187, banyak sekali. Oke, dia kan tidak berhenti teman-teman. Itu bisa bikin komputer jadi hang. Ya. Kalau komputer-komputer yang memori yang kecil itu sudah hang teman-teman. Ya. Karena uh, dia dipaksa untuk bekerja keras dan uh, ruangnya dia kecil gitu ya, dipaksa menempatkan apa namanya data yang besar tapi ruangnya dia kecil, maka dia berhenti. Nah sekarang supaya dia bisa berhenti caranya gimana? Bisa kita combine dengan yang namanya percabangan tadi ini, seperti ini juga bisa teman-teman. Nah kalau A sama dengan 10 gini, tapi A-nya sama dengannya tidak boleh 1 ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan ini, nih sini. Incompatible type, integer cannot be convert to boolean. Ya, tapi kalau kita buat seperti ini, sama dengan. Nah, sekarang sudah jadi integer. Nah, sekarang bisa ya teman-teman ya. Karena ini sudah perbandingan apakah A sama dengan 10, ini sama-sama integer teman-teman ya. Kalau A sama dengan 10 berarti kita apakan? Ya diberi aja. Selesai, jalankan. Nah, berhenti kan? Nah, kenapa kok Pak 9 ya seperti tadi lagi? Pada posisi dia di sini dia sudah 10. Ya. Posisi ini perulangan ini sudah 10 dia. Akan ketika dideteksi 10 iya, berhenti. Gitu ya. Nah, kalau cara lain misalnya bagaimana? Cara yang lain. Kalau ya sama dengan Y, lalu kita bisa melakukan inputan dari luar. Misalnya kita buat begini, inputan dari keyboard gitu ya teman-teman. Kita buat masukkan dulu kelas scanner sini. SC sama dengan ini scanner gitu ya teman-teman ya. Sistem in titik koma. Oke, nah ini SC-nya sekarang ya sudah jadi objek untuk menunggu masukan dari keyboard teman-teman, dari keyboard ya. Sekarang ini bisa kita ganti. Ini bisa kita ganti nih. Ganti dengan teman-teman nanti ini dikembangkan untuk membuat jadi menu. Kita buat seperti ini. Mau lanjut misalnya, mau lanjut, lalu yes or no, tanda tanya, tab. Nah kita buat gini. Tapi ini jangan print supaya nanti pointernya ada di belakang. Lalu kita minta ini, ya ini sama dengan ini, SC. Next line ya teman-teman ya. Next line. Oke. Kalau di apa yang bikin berhenti? Kalau apa? Kalau ianya sama dengan n. Ini, nah ini juga tuh harus. Nah lalu break ini yang bersama dengan yang tadi. Gini teman-teman. Kalau ianya sama dengan n. Tapi ketika dia melakukan perulangan, setiap kali perulangan dia tanya, karena kita buat memang seperti itu. Nah kalau dijalankan jadinya seperti ini loh. Apakah ya? Ya, dia cetak yang kedua. Kalau ya kecil begini masuk enggak? Tidak masuk teman-teman. Dia akan berhenti. Lalu ya yang bagaimana? Ya yang gede, ini Y. Ya. Jadi Y-nya harus gede. Nah, di sini kita masukkan Y yang besar nih. Lanjut dia cetak apa? 2 sekarang. Lanjut lagi, ya. 3 sekarang. Sekarang tidak. Berhenti atau tidak? Ini pasti berhenti. Karena selain daripada Y, dia akan mengulang. Nah, kita bikin kecil atau besar, dia akan berhenti. Nah, teman-teman, ini masukan untuk teman-teman membuat menu pilihan. Ya, pilihan menu.
nanti lanjut apa enggak misalnya. Ya, dilanjutkan caranya seperti ini. Mengcombine atau menggabungkan antara perulangan dengan percabangan itu. Itu sepertinya bagian daripada aplikasi. Kalau kita memilih, itu pasti ada yang bertanya pilihannya yang mana, kan gitu. Kalau dipilih itu, nah kalau dipilih itu berarti dia pakai if mesti. Nah, terus untuk mengulang pilihan itu lagi, ya kita menggunakan yang namanya perulangan. Oh, gitu ya teman-temannya. Oke, lancar ini ya, lancar. Silahkan nanti dicoba dulu, dicoba. Banyak mencoba, banyak tahu. Tidak dicoba, tidak mau tahu. Oke, sekarang while. Ada while, ada do while. Ya, teman-teman ya, ada do while. Bisa juga kita buat seperti ini ya. Sekarang kita bikin yang do while ini kelas sendiri ya. Ini perulangan do while. Nah, ini hampir sama. Bedanya apa dengan while? While itu dia akan mengerjakan, teman-teman. Ini perbedaannya antara while dengan do while. Kalau while itu membaca kondisi dulu. Kalau kondisinya true, dia melakukan yang namanya perulangan. Kalau tidak, ya sudah berhenti, tidak akan diulang sama sekali. Yes, ini tidak akan pernah dikerjakan. Kalau do while, minimal dia mengerjakan sekali. Karena apa? Karena kondisinya ada di bawah, teman-teman. Nih, kita lihat nih. Do while. Mana nih do while ini? Perulangan do while. Ini perulangan while. Lah kok enggak masuk? Perulangan. Duk. Belum jadi nih kah? Gitu. Sudah. Kenapa kok jadi begini? Tadi bikinnya kan kelas kan? Nah, kelas siapa? Perulangan do while. Loh, sudah ada. 01. Finish. Perulangan while. Perulangan What happened? What happened? Ternyata dia di bawah, teman-teman. Saya kok lihatnya ke atas. Ingin orang tua ini. Tutup tuh nih kalau gitu. Nah, orang tua. Oke, ternyata ini juga sudah jadi tadi nih. Dia ada di bawah tadi, teman-teman. Jadi tidak kelihatan. Maaf. Oke, sekarang kita buat yang do while. Do while itu sama dengan yang while itu, sama-sama perulangan. Hanya perbedaannya, kalau while itu tadi, dia tidak akan mengerjakan pernyataan kalau kondisinya tidak terpenuhi. Kalau do while, dia akan mengerjakan minimal sekali. Karena kondisi ada di belakang. Ini seperti ini, teman-teman. Misalnya, integer A sama dengan 0. Nih. Lalu kita buat do. Nah, kan begini dia modelnya. Nih. Lalu di sini while-nya. While kondisi A lebih kecil dari 10, teman-teman. Nah, maka di sini misalnya kita buat begini. Nah, Udinus. Seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, lalu saya bikin A. A++. Ini. Sekarang hasilnya seperti apa, teman-teman? Kita lihat. Ya. Lihat. Thread. Nah, dia akan mencetak ini sejumlah 10 kali ya, teman-teman. Supaya kelihatan angka-angkanya, kita lihat angka-angkanya ya. Running dengan jadi 1. Oke, tidak apa-apa. Oke, sekarang supaya kelihatan ini kita buat gini. A plus begini ya. Oke, kita lihatkan. 3 supaya ada spasi, teman-teman. Yes.
Oh, kita bikin sendiri aja nih. Antara ini aja yang kita buat ini. Bentar, ini kita hapus. Kita hapus. Jadinya Oke, sekarang nih. Nah, kita kasih jarak ya. Jalankan dulu. Nih berarti dia mencetak 10 kali teman-teman, tapi dimulai dari 0. Nah, perbedaannya tadi begitu. Nah, kalau ini kita letakkan di atas, maka dia akan melakukan apa? Sama ya. Nah, dia mulai dia akan mulai dari 1 sampai 10. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini do while. Do while itu seperti ini teman. Dan kalau ini kita menggunakan kalau ini kita buat perbandingan teman-teman dengan while. Nah, kita lihat ya, while. Nih. While nih seperti ini. Nih, A lebih kecil dari 10. Lalu kita buat sort. A. Oh, jangan begini. Ini A plus. Lalu kita bikin Udinus. Ini ya. Oke. Lalu sama ya, kita bikin di sini sama A plus plus. Di sini juga sama A plus plus. Supaya teman-teman nanti bisa membandingkan. Ayah mau pergi. Seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya sama ya teman-teman ya, sama hasilnya sama nih. Oke. Nah, oke. Sekarang kita lihat hasilnya teman-teman. Misalnya ini kita buat A sama dengan 0. Lalu ini kita buat A sama dengan 10. Nah, ini juga kita buat kan A sama dengan 10 nih. Oh, ini tadi. Oh, sebentar. Tadi belum kita buat begini ya. Nah, ini karena dia A sementara 10. Lah, ini kita buat gini. Tidak boleh, Pak. Caranya begini, Pak. Nih, Pak. A, B. Sini A. Iya, itu maksudnya. 0. Nah, oke, seperti ini ya, teman-teman ya. B sama dengan 0, A sama dengan 0. Jadi ini kita buat B sama ya, teman-teman ya. Jangan bingung. Nih, B. Oke. Kita jalankan. Thread. Nih. Ini sama-sama nyetak 10 ya, teman-teman ya. Sama-sama nyetak 10. Sama-sama nyetak 10 hasilnya. Ya, ini 10, ini 10. Supaya teman-teman bisa melihat perbedaannya, ini kita buat begini dulu ya. Adalah garis di sini ya, gitu ya. Nih. Nih. Nih, bedanya nih. Oke. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa kalau do while ini dia akan mengerjakan minimal sekali. Beda dengan while. Kalau kondisi tidak terpenuhi, dia akan tidak mengerjakan. Nah, sekarang kita bikin gini. Ini A10, B10, A10, B10. Yang mana nanti yang mengerjakan? Sekali. Karena ini sudah, kalau B10 berarti tidak terpenuhi. Kalau di sini B10 masih terpenuhi. Sekarang kita lihat pasti mana dikerjakan. Spread. Nah, teman-teman, dia mengerjakan sekali yang ini, teman-teman. Karena apa? A 10 tambah 1 11, jadi kerjakan ini. Itu perbedaannya. Jadi do while dengan while itu perbedaannya adalah do minimal mengerjakan sekali, tapi while tidak akan mengerjakan kalau kondisi tidak terpenuhi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Menarik. Silahkan nanti teman-teman tugasnya ya. Tugasnya buat menu makanan. Buat menu makanan ya. Jadi menu makanannya bisa dibuat seperti ini teman-teman. Jadi kita buat menu makanan di sini. Caranya begini ya. Saya kasih clue-nya dulu ya. Menu makanan. Nah, makanan nih. Makanan ini kita buat program utamanya aja ini ya, PSBM.
program utama. Lalu untuk menu makanannya ya kita bikin untuk menu, gitu aja menunya. Oke, di menu ini kita bisa membuat yang namanya menu-menu makanan itu ya. Menu makanan ini ya sebenarnya bisa dibuat di kelas ini juga. Menu makanan ini bisa juga di sini kita buat, teman-teman. Kita bikin di sini yang namanya method ya, teman-teman. Kita bikin di sini void. Seperti ini juga boleh. Tapi kita bikin di sini static, teman-teman. Kenapa ada static? Teman-teman masih ingat ada static? Kalau di dalam atribut dan di dalam metode itu ada static, berarti nanti metode tersebut adalah milik kelas, bukan instance. Alias, kita bisa memanggil tanpa harus membuat yang namanya objeknya. Gitu ya, teman-teman ya. Misalnya menu makanan, menu nasi, nah ya, menu nasi. Gitu ya. Menu nasi. Lalu kita buat di sini menu nasinya, teman-teman. Ya. Salt, ya. Makanan, nasi gitu ya, nasi. Lalu nasi, lalu maaf teman-teman semuanya, tadi ada sedikit gangguan. Sekarang kita buat di sini nasi apa aja ya. Nasi apa aja kita buat di sini ya, seperti ini biar cepat ya teman-teman ya. Nasi apa aja? Nasi rames, goreng, gudeg, dan kibuli ya. Ini nasi yang enak-enak semua nih ya. Oke, sekarang bagaimana cara memanggilnya? Ya, memanggilnya kita tidak perlu membuat objeknya kan. Kita cukup memanggil nasi. Gitu ya. Nasi. Udah, jalankan. Nah, muncul kan teman-teman ya. Nah, kalau ini kita masukkan sebagai perulangan. Misalnya kita bikin string, supaya menunya tampil. String, pilih. Nah, pilih sama dengan Y. Nah, ini. Lalu while pilih sama dengan Y, ya, ini while pilih equals Y, teman-teman. Jadi maka apa? Ya maka nasi ditampilkan, ini. Ini caranya. Oke, ini dihapus yang di atas tadi, akan di bawah. Lalu kita buat sini, ya, harus ada scanner ya teman-teman ya. Kita minta bantuan dari scanner untuk memasukkan data dari keyboard ya, scanner ya. Sekarang nah kita tanya nih ya, pilihannya berapa? Pilih ya, kalau lanjut ya. Lalu kalau dia milih, pilih. Kalau ini kita buat begini. Kalau milih kan jadinya nanti seperti ini teman-teman ya. Ini pilihan. Pilihan ya. Pilihan. Kalau pilihan ini jangan pilih ya teman-teman. Ini kita bikin ya. Ya, ulang. Ya, ini ulang. Kalau pilihannya kita buat apa? Integer. Ya, integer pilih sama dengan integer pilih, gitu aja ya. Lalu setelah muncul menu, lalu kita buat di sini pilihannya sort ini ya, pilih menu. Gini caranya ya. Pilih menu, lalu menunya dipilih. Nah, kalau menunya dipilih, misalnya pilihan 1 gitu ya. Pilihan 1 berarti nanti akan muncul nasi harga berapa. Nah, itu artinya teman-teman. Nah, saya tampilkan dulu ya. Tampilkan dulu, ini jadi panjang ceritanya nanti. Oke, seperti ini. Udah.
Kita buat dulu satu lagi SC untuk ini SC-nya untuk lanjut dulu aja ya. Pilihannya kita buat gini, pilihan berarti pilih, nih, pilih sama dengan SC next in ya teman-teman ya, next in. Nah, kalau dipilih satu berarti apa? Pilih sama dengan satu. Nah, pilih sama dengan satu. Nah, lalu apa? Nah, bisa pakai switch juga ini teman-teman di sini. Ya. Kalau pilih satu berarti apa ini? Ya, apa? Nah, ini nanti teman-teman, ini bisa dimasukkan ke dalam sebuah array juga supaya kita bisa menampilkan. Jadi memilihnya itu kan tidak harus satu. Bisa memilihnya banyak menu. Dia milih nasi, ada yang pesan nasi rames, ada yang nasi goreng, ada yang nasi gudeg, kan bisa jadi. Jadi pilihannya itu bisa banyak. Nah, kita bikin pilihannya satu dulu ya. Jadi kita buat pilihannya. Kalau pilihannya satu, berarti dialah dengan nasi rames. Nasi rames. Ini ya teman-teman. Nasi rames. Setelah itu, kalau tidak dipilih, lalu berarti apa? Setelah dipilih, kalau mau keluar, pilih lagi. Gitu kan? Milih lagi. Nah, ini bisa dibuat seperti itu teman-teman, milih lagi. Jadi kalau tidak, milih lagi. Jadi kita buat seperti ini, milih lagi, pilih lagi, kalau tidak, yes or no. Pilih lagi tidak. Kita buat ini ya. Kita buat ini, print line. Ini juga print line. Nah, tidak usah print line, print gitu. Nah, ini kita buat apa ini? Pilih lagi atau tidak? Berarti ya sama dengan ya sama dengan, karena ianya ini belum kita buat. Ini SC-nya kita buat satu lagi. Gitu ya. Objeknya SC1. SC1. Ini. Next line. If, nah, nih teman-teman, break. Nah, di breaknya ini teman-teman nanti bisa dikasih pesan, hitung-hitungannya berarti. If ya sama dengan n. Nah, kalau tidak dia lanjut. Nah, kalau kita jalankan teman-teman, seperti ini hasilnya kurang lebih ya. Jebret. Nah, pilih berapa? Pilih satu. Nah, tadi. Anda memilih nasi rames. Nanti teman-teman formatnya diatur. Lalu lagi, ya, misalnya. Dia kan, oh salah ya, itu Y-nya harusnya gede. Karena kalau, jadi ini bisa dibuat begini. Bisa dibuat begini teman-teman ya. Jadi ini bisa kita buat seperti ini teman-teman ya. Kita buat begini. Ini, ya, kita tambahkan di sini. Kalau huruf besar dan huruf kecil, ya equals ini huruf kecil gini ya. Kalau huruf besar dan huruf kecil dimasukkan, ya untuk melanjutkan, maka dia tetap akan lanjut gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti pilihan di sini selain daripada n, ya selain daripada n ini otomatis selain daripada y sama y kecil, y kecil sama y besar, dia otomatis akan off. Tapi kalau y besar dan y kecil masuk, berarti dia akan jalan. Ya, kita coba seperti ini, teman-teman. Saya pilih satu. Oke, dan pertanyaan, pilih lagi. Saya masukkan y kecil ini, teman-teman ya. Nah, dia kan tak lagi, lanjut lagi. Pilih menu, satu lagi. Saya pilih y besar sekarang. Lanjut lagi, satu. Ya, karena pilihannya baru ada satu, kita bikin satu-satu dulu ya. Kalau no, otomatis selesai. Begitu ya teman-teman, ini clue-nya untuk membuat menunya teman-teman ya. Sekarang teman-teman
tugasnya itu ya. Bukan latihan lagi, teman-teman bertugas untuk membuat menu tambahan ini. Menu makanannya sudah ada, nanti teman-teman tambahkan metode untuk apa? Untuk minuman, metode untuk menghitung. Oke, gitu ya teman-temannya. Nanti kalau dikembangkan lagi supaya pilihannya bisa lebih dari satu, berarti dia bisa menggunakan array. Oke, gitu ya teman-teman, seputar perulangan dan percabangan. Kalau nanti ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lewat WA. Oke, seperti itu teman-teman. Selamat berlatih, banyak tahu.